Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita berkumpul di channel Gereja Orang Beriman, khususnya di ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, mari kita mau sama-sama tundukkan kepala kita mau sama-sama berdoa. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus karena berkat penyertaan anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh melalui hari-hari kami sehingga kami tiba di tanggal 6 September ini Tuhan. Dan tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan Yesus, itu semua hanya karena Engkau Tuhan. Tuhan ajarlah kami Tuhan untuk tetap berdiam Tuhan dalam rencana-Mu Tuhan, dalam rancangan-Mu Tuhan. Karena hidup kami Tuhan Yesus adalah kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus puji-pujian kami Tuhan sebagai rupa yang harum di depan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau sama-sama angkat pujian ini. Katakan, ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Sana Kau menanti untuk bawaku lagi. Akan bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Benar Tuhan. Oh, katakan inilah hidupku, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Puji nama Tuhan Yesus. Sama-sama dari awal katakan, ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi. Bersekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, katakan, inilah rinduku. Sama-sama hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Dan ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, hidupku Tuhan, yeah, hanyalah untuk-Mu. Benar Tuhan Yesus. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih
Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Puji nama Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Ajar kami berdiam Tuhan dekat di hatimu Tuhan Yesus. Karena tanpa Engkau Tuhan, kami bukanlah siapa-siapa dan bukan apa-apa. Puji nama Tuhan. Mari kita yang percaya sama katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah memuji memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang tiba saatnya kami Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami haus Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas ruang dan waktu Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini. Kita katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Benar Tuhan Yesus. Hatiku tak tahan menunggu. Benar Tuhan, kami tak tahan Tuhan Yesus. Oh Tuhan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwa kami, begitupun jiwaku Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Benar Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan, katakan menunggu-Mu Tuhan. Oh Tuhan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Yes. Begitupun jiwaku, katakan Tuhan. Sama-sama, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh
isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Benar Tuhan Yesus, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, oh Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Benar Tuhan, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, bawa kami Tuhan lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan Yesus, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Benar Tuhan, oh Tuhan, indah dalam kasih-Mu Yesus. Kami bersyukur, kami rindu akan Engkau, rindu lawatan-Mu, jamahan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Oh haleluya, oh Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyembah. Kita sembah Yesus, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah, kami haus akan Engkau, oh Tuhan Yesus, haus akan Engkau. Mari jangan biarkan dirimu berdiam diri, katakan terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih.
Terima kasih Tuhan Yesus. Seberapa banyak kita tempat ini, masing-masing rumah kita yang percaya bahwa kuasa Tuhan melebihi ruang dan waktu. Kamu sama-sama menyembah Dia. Terus ucapkan doa. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Pribadi yang mengenal. Yes, Kau pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Tiada yang tersembunyi Tuhan. Bagimu Tuhan. Seluruh isi hatiku Kau tahu Tuhan. Dan bawaku dan bawa kami untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Kau Tuhan, pribadi yang mengenal hati kami. Oh Tuhan, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku dekatkan lebih dalam lagi, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Benar Tuhan Yesus, kami mau tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya selalu berdoa agar kita semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, serta tetap terus semangat. Puji nama Tuhan, kita semua sudah masuk di bulan ke-9 di tahun 2020, yakni di bulan September, tepatnya di minggu pertama di tanggal 6 September tahun 2020. Tanpa terasa kita sudah sedikit lagi sampai di ujung tahun 2020. Dan kalau kita menengok ke belakang, tentu berbagai macam persoalan ada. Terlebih saat ini kita semua berada di pandemi, semua pasti menghadapi pergumulannya masing-masing. Tetapi kalau kita berdiri di hari ini, ada sampai detik ini, itu semua adalah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan.
Jadi tetap terus mengucap syukur dan tetap terus berharap kepada Tuhan. Dan saya ingin menyampaikan bahwa sepanjang bulan September, ibadah Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya masih akan diadakan secara online. Hal ini dilakukan untuk kebaikan, keamanan, dan kenyamanan kita semua bersama. Mari terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita semua dapat kembali beribadah secara normal seperti sedia kala. Dan seperti biasa, di minggu pertama di bulan yang baru, ibadah akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Saya akan memberikan waktu Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan diri setelah penyampaian firman Tuhan. Saudara dapat menggunakan roti tawar ataupun biskuit dan juga jus ataupun sirup dan minuman anggur serta sejenisnya untuk kita boleh sama-sama ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan. Hari ini terambil dari Mazmur pasal 46 ayatnya yang ke-11a. Mazmur pasal 46 ayatnya yang ke-11a. Dan seperti biasa, nanti secara komplit ada 12 ayat dari Mazmur 46. Saudara dapat membacanya secara tersendiri di rumah masing-masing. Dan saat ini saya akan baca sebagai bahan untuk pemberitaan, yakni di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11a. Demikian firman Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Sekali lagi saya ulangi, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ini adalah kalimat yang tegas dan luar biasa. Tuhan mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Hari ini saya ingin bagikan buat Bapak Ibu Saudara tentang berdiam sejenak. Saudara, sebenarnya saya bukan pecinta drama Korea, atau kalau sekarang kita mengenalnya dengan sebutan singkat drakor. Tetapi di tengah pandemi ini, istri saya berhasil tanda kutip meracuni saya untuk akhirnya juga ikut nonton drakor atau drama Korea. Dan istri saya masuknya pintar karena saya tahu bahwa saya ini sukanya adalah tentang sejarah dan kerajaan. Maka istri saya menyuguhkan film yang berhubungan dengan sejarah dan kerajaan. Tetapi lama-kelamaan bukan hanya film yang berhubungan dengan sejarah dan kerajaan, saya juga ikut menemani istri saya menonton drama-drama yang lainnya. Dan pernah dalam salah satu drama Korea ada satu cerita di mana seorang wanita hanya duduk, berdiam, dan menangis, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena pergumulan yang begitu hebat yang ia hadapi. Ia harus kehilangan pekerjaan, ia harus diusir dari kosnya, dan ia terlunta-lunta untuk mencari tempat tinggal. Kemudian orang yang satu-satunya yang hubungannya dekat dengan dia secara darah, adiknya yang perempuan, meninggalkan dia untuk mengejar karir impiannya. Sehingga lengkap sudah pergumulannya, dan dia tidak bisa melakukan apapun. Yang bisa ia lakukan hanya duduk, diam, dan menangis. Dan saudara, rupanya inilah yang juga kita kenal dengan nama saat ini kita baru membaca berdiam sejenak. Ada kalanya, seperti yang dikatakan Alkitab, kita harus belajar untuk berdiam sejenak. Kita tahu kita semua menghadapi masalah yang begitu banyak, begitu hebat, dan semua punya kadar masalahnya sendiri-sendiri. Selalu saya katakan, tidak ada di antara kita yang dapat berkata, oh masalahku adalah yang paling berat sendiri. Setiap kita pasti punya pergumulan dengan kadarnya sendiri-sendiri. Tetapi tahukah saudara, ada waktunya di mana menghadapi pergumulan yang hebat, saudara harus belajar untuk berdiam sejenak. Terkadang kita sudah mulai pusing, gerasa gerusu, cepat melangkah, akhirnya salah langkah, kemudian berbuat ini itu yang tidak dipikirkan matang-matang. Tetapi Alkitab hari ini ingatkan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bukankah firman Tuhan juga mengatakan bahwa di dalam tinggal tenang dan diam, di sana terletak kekuatanmu. Saya tidak tahu hari ini pergumulan apa yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi. Tentu setiap kita pasti memiliki pergumulannya masing-masing. Terlebih di tengah pandemi ini, siapa yang tidak terdampak? Semua pasti terdampak. Tetapi marilah hari ini kita belajar untuk berdiam sejenak. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan tentang berdiam sejenak. Apa yang dimaksud dengan berdiam sejenak? Supaya kita boleh sama-sama belajar seperti firman Tuhan katakan untuk berdiam sejenak. Dan kita percaya pada waktunya tangan Tuhan yang kuat akan turun menolong saudara dan saya dan menyatakan mujizatnya dengan waktu yang ajaib. Yang pertama, mari saya ulangi sekali lagi di dalam ayat yang ke-11a, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, berdiam sejenak artinya adalah yang pertama Tuhan mau untuk kita menenangkan hati dan pikiran kita, tidak panik, serta belajar mengecilkan semua volume suara-suara di luar sana
untuk kita dapat fokus dengan suara Tuhan. Ya, berdiam sejenak itu artinya menenangkan hati dan pikiran. Berapa banyak di antara kita yang ketika melihat masalah di depan mata, mendengar berita yang tidak mengenakan, langsung kita responsif yang tidak karuan. Langsung kita cepat-cepat mengambil langkah. Bukan berarti mengambil langkah secara cepat itu salah, bukan. Tetapi firman Tuhan ingatkan, biarlah kamu tenang, kuasailah dirimu supaya kamu dapat berdoa. Yang Tuhan mau di tengah masalah yang begitu hebat dan banyak yang sedang melanda dirimu, belajar berdiam sejenak. Tenangkan hati dan pikiranmu. Kemudian kecilkan volume suara-suara dunia di luar sana. Ada begitu banyak suara di luar sana, intimidasi setan, omongan-omongan manusia, berita-berita negatif, hal-hal yang tidak mengenakan telinga. Kecilkan itu semua dan belajar untuk fokus dengar suara Tuhan. Tuhan mau kita kemana sih di tengah-tengah keadaan seperti ini? Tuhan, ada persoalan. Aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dan mengetahui maunya Tuhan dalam hidupmu. Dan ini penting Bapak Ibu Saudara untuk kita menenangkan hati dan pikiran. Bukankah yang pertama dan utama ketika ada pergumulan adalah hatimu jangan takut dan gelisah. Itu aja yang Tuhan minta. Bukan berarti Tuhan tidak mampu untuk mengerjakan masalah, menyelesaikannya semua, mampu. Tetapi yang Dia mau pertama-tama bagian kita adalah tenang dulu. Tenangkan hati dan pikiranmu. Kenapa? Karena kita ini bukan robot. Kita ini manusia adalah makhluk spesial ciptaan Tuhan. Dan makhluk spesial saya pernah sampaikan, makhluk hidup banyak, ada hewan, ada roh-roh, ada tanaman, dan ada manusia. Yang membuat manusia spesial adalah manusia memiliki free will, kehendak bebas. Ada banyak keputusan dalam hidupmu. Engkau memilih untuk takut atau tidak takut, memilih percaya atau tidak percaya, memilih gelisah atau tidak gelisah, memilih mengampuni atau mendendam, memilih mengasihi atau membenci. Itu semua pilihan ada di dirimu. Dan hari ini bagianmu adalah pilih untuk hatimu tidak dikuasai ketakutan, tidak dikuasai kegelisahan, tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tetapi serahkan ke tangan Tuhan. Sisanya Tuhan yang akan bekerja. Makanya di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 dikatakan Tuhan Yesus berkata, "Let not your heart be troubled." Janganlah hatimu itu khawatir, gelisah. Sisanya Dia yang akan bekerja dengan cara yang ajaib. Dan menenangkan hati dan pikiran itu memang tidak mudah. Terlebih kalau kita ada di tengah-tengah hiruk pikuk, rutinitas, kesibukan, dan kesemrawutan dunia. Makanya kita perlu mengambil waktu menenangkan diri. Ada orang punya caranya masing-masing. Ada orang yang mungkin menggunakan cara sosmed detox. Jadi sosmednya dimatikan semua. Ada orang yang mungkin punya cara dengan cara dia nggak mau baca koran dulu atau nonton berita di TV yang membuat pikirannya makin berat. Ada orang yang punya cara dia mau pergi untuk ke tempat yang tenang, refreshing. Makanya ada istilah retreat. Semuanya itu dilakukan supaya hati kita, pikiran kita tenang, volume-volume di luar sana, suara-suara manusia, omongan orang, berita negatif, fitnah yang gak enak semua, intimidasi si jahat itu diredam, kita fokus mendengar suara Tuhan. Saya teringat pada waktu saya berkesempatan melayani dalam sebuah retreat kaum profesional, saya diminta menjadi pembicara di tempat yang sejuk, di dataran tinggi selama beberapa hari. Kaum profesional ini mereka berkumpul dan tiba saatnya untuk menyampaikan firman. Dan sebelum saya sampai kepada pokok pembahasan, sebagai pembuka saya tanya kepada para peserta retreat tersebut, yakni para kaum profesional. Saya bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu di sini tahu artinya retreat? Ternyata sebagian besar tahu ya, karena memang mereka semua adalah orang-orang pintar ya, orang-orang yang hebat ya. Ada yang sekolahnya di Australia, ada yang sudah pengalaman kerjanya banyak luar biasa, dan mereka semua tahu bahwa retreat yang kita kenal sekarang di gereja itu diambil dari bahasa Inggris retreat. Retreat itu artinya mundur. Dan saya katakan iya, mundur di sini bukan artinya kita hidupnya mundur, setback, bukan, tetapi kita keluar dari rutinitas. Kita menarik diri dari hiruk pikuk. Kita keluar sejenak dari kesemrawutan untuk kita menenangkan hati dan pikiran. Jadi kalau udah di retreat ini, Bapak Ibu masih sibuk main gadget, masih sibuk ngomongin yang lain, nggak fokus memuji menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan, tenangkan hati pikiranmu, kau pulang akan sama aja. Makanya itu hari ini di tengah pergumulan, berdiamlah sejenak. Tenangkan hati dan pikiranmu, dan dengar baik, tenangkan hati dan pikiranmu. Jaga hatimu, Tuhan yang akan bekerja pada caranya, dengan caranya, pada waktunya yang luar biasa. Saya ingat sebuah cerita Bapak Ibu Saudara tentang seorang bapak-bapak yang datang ke saya minta didoakan.
Jadi bapak-bapak ini mendapatkan pekerjaan di Amerika. Walaupun bukan pekerja, dia diterima sebagai istilahnya pegawai tetap, tapi dia boleh berangkat ke Amerika. Nah, dia tidak bisa hidup jauh dari istri dan anak-anaknya, makanya dia ingin membawa istri dan anak-anaknya walaupun tidak disarankan dan tidak mungkin. Karena dia belum pegawai tetap. Tetapi dia mencoba. Dan akhirnya mereka mau mengajukan application, visa application ke Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan sebelum mengajukan itu, mereka ibadah, dan selesai ibadah minta didoakan oleh saya dan curhat, Pak, saya nggak tenang, Pak, saya takut nanti pasti ini ditolak visanya dan sebagainya. Ditolak, pasti nanti akhirnya istri saya tidak jadi berangkat. Saya bilang, kenapa Bapak yakin begitu? Ya karena banyak alasan, Pak. Saya pernah melihat waktu mendaftar banyak orang sudah ditolak, sudah bayar. Kemudian yang kedua, saya tidak punya siapapun di sana, saudara atau teman. Yang ketiga, saya tidak punya dana yang cukup besar. Dan yang keempat yang dia takutkan adalah nama istrinya yang memang tidak ada hubungannya dengan bau-bau barat, tapi lebih ke berbau timur tengah lah, kurang lebih seperti itu. Jadi dia takut. Saya bilang, udah jangan takut dulu. Kalau kamu takut, kamu sudah kalah sebelum perang. Tenangkan hati dan pikiranmu, tenang. Di dalam tinggal, diam, dan tenang, di sana terletak kekuatanmu. Udah sisanya serahkan kepada Tuhan. Saya doakan orang tersebut, dan tanpa mengetahui hasil yang lebih lanjut, saya juga tidak follow up. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian dia datang dalam satu ibadah, minta didoakan karena mereka akan berangkat sekeluarga ke Amerika Serikat. Dan saya katakan, wah berarti dapat dong visanya. Puji Tuhan Pak, dapat. Dan semua yang saya takutkan tidak terjadi. Begitu masuk nggak ditanya yang aneh-aneh, cuma ditanya nama, kesana mau mendampingi suami, sudah langsung dapat visanya keluar dalam waktu itu juga. Wow, ini yang saya katakan berarti di dalam tinggal tenang, diam, hatimu ditenangkan, pikiranmu ditenangkan, engkau memandang Tuhan, maka engkau akan melihat tangan Tuhan bekerja secara luar biasa. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, sekali lagi kita baca di ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi berdiam sejenak. Hari ini saya mendorong, saya mengajak kita semua untuk belajar berdiam sejenak. Yang kedua, berdiam sejenak itu apa sih? Berdiam sejenak itu artinya yang kedua, Tuhan mau kita memandang kebesaran Tuhan. Dan menantikan waktu Tuhan dinyatakan sambil terus berdoa. Ya, memandang kebesaran Tuhan. Makanya dalam Mazmur 46 tadi dikatakan, be still, be silent, look at me, I am God the Almighty. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Pandang Dia yang dahsyat, yang ajaib, yang maha sanggup, maha kuasa, maha tahu dan kekal abadi. Pandang Dia. Kalau kita pandangnya masalah besar, Tuhan kita jadinya kecil. Tapi kalau kita memandangnya Tuhan, Tuhan kita besar, masalah kita yang kecil. Pandang Dia, pandang, ingat Dia ajaib, Dia dahsyat, Dia baik, Dia berkuasa, Dia sanggup tolong. Tetapi dengar baik, Dia tolong dengan caranya, dengan waktunya. Makanya berdiam sejenak yang kedua artinya memandang kebesaran Tuhan sambil terus menanti waktu Tuhan. Berapa banyak di sini orang di sini yang menonton yang sekarang sedang menanti waktu Tuhan? Ya, sama seperti saya. Waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu kita. Ada yang mungkin sudah menanti 7 tahun berdoa belum dijawab Tuhan. Tuhan punya waktu yang tepat. Ada yang sudah berdoa 13 tahun, ada yang sudah berdoa 20 tahun. Haleluya, puji Tuhan. Waktu Tuhan itu tepat, tidak sama dengan waktu kita. Tapi itu yang terbaik buat setiap kita. Dan apa yang perlu kita lakukan sambil menanti waktu Tuhan? Terus berdoa. Apa yang bisa kita lakukan? Di saat kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah mandek semua, relasi kita tidak bisa tolong kita, kepintaran kita tidak bisa tolong kita, uang kita ada batasnya, orang yang kita kenal tidak bisa tolong kita, orang tua kita tidak bisa tolong kita, saudara kita tidak bisa tolong kita, siapapun itu teman-teman baik kita tidak bisa tolong kita. Di situ kita baru tahu kita punya Tuhan dan itu segalanya dan Dia yang sanggup untuk menolong setiap kita. Nantikan waktu Tuhan, berdiamlah sejenak. Ada orang mungkin di luar sana yang berkata, Pak, saya udah disalah-salahkan, saya udah nggak bisa bela diri. Nggak perlu bela diri. Nggak perlu argumen untuk memenangkan diri. Nggak perlu. Diamlah sejenak. Lihat kebesaran Tuhan. Tunggu waktu Tuhan dinyatakan. Dengan waktunya yang tepat, engkau akan melihat perkara yang ajaib. Tadi saya katakan menanti waktu Tuhan memang tidak mudah. Karena bukan seperti waktu kita. Tapi waktu itu tergenapi. Haleluya. Itu akan menjadi hal yang indah. Cerita yang tiada tara indahnya, perkara yang dahsyat dinyatakan dalam hidupmu. Sebagai penutup, saya ingat satu cerita kisah nyata tentang bagaimana menanti waktu Tuhan itu tidak mudah. Tapi waktu itu terjadi, di mana kita hanya bisa berdiam,
memandang kebesaran Tuhan, dan ketika digenapi, kita akan melihat perkara dahsyat. Ada seorang wanita di Denmark yang bernama Alexandra. Dia lahir kurang lebih tahun 1840-an. Alexandra adalah anak seorang tentara yang hidupnya pas, ya, tidak kekurangan sama sekali, tapi dia juga tidak berkelebihan. Tetapi dia sering diolok-olok oleh teman-teman sebayanya, seangkatannya, karena memang dia tinggal di rumah yang biasa. Rumahnya pun adalah rumah karena kemurahan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya adalah grace and favor property. Rumahnya itu dipinjamkan oleh saudara jauhnya. Dan dia tidur sekamar dengan saudara perempuannya. Dan dia tidak bisa membeli baju, sepatu seperti orang-orang sebayanya, teman sepermainannya. Dia hanya bisa membuat dan menunggu uang yang cukup dari papanya. Papanya adalah tentara dengan gaji pada waktu itu hanya 800, ya kalau didolarkan $800 setahun, saudara. Jadi sungguh sangat pas hidupnya. Dan ketika semua orang mengolok-olok dia, ketika semua orang menghina dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia mau bela diri dengan cara bagaimana? Tidak bisa. Yang dia bisa lakukan hanya berdoa, tersenyum, dan menanti waktu Tuhan membela dia. Betul, saudara? Akhirnya di usianya yang ke-19 tahun, singkat cerita, pembelaan Tuhan itu terjadi. Tiba-tiba Raja Denmark, dia kan dari Denmark, namanya Alexandra perempuan ini, Raja Denmark meninggal. Dan Raja Denmark yang bernama Frederick meninggal dari pernikahan yang pertama, kedua, dan ketiga tidak memiliki keturunan. Ya, di usia lanjut tetap tidak punya anak, dan tidak ada kerabat dekat yang dapat mewarisi tahta. Akhirnya tahta jatuh kepada sepupu dari Raja Denmark. Sepupu dari Raja Denmark itu adalah kakek dari Alexandra. Tetapi karena kakek dari Alexandra itu sudah meninggal, jatuh kepada anaknya, yakni papanya Alexandra. Seketika terjadi berita yang gempar dan heboh di Denmark tahun 1863, di mana pada waktu itu Papa Alexandra, yang ternyata kerabat yang sangat jauh, bukan ponakan, karena ternyata kakeknya Alexandra itulah yang sepupunya raja, jadi jauh sekali hubungannya, saudara. Tiba-tiba papanya naik tahta, dan mereka sekeluarga harus pindah ke istana di Copenhagen yang namanya Amalienborg Palace, yang tadinya mereka tinggal di rumah kecil, karena kemurahan dipinjamkan orang, kamarnya berbagi dengan saudaranya, tidak bisa beli sepatu setiap saat, hanya bisa mendengar olok-olok orang. Tiba-tiba Tuhan bisa angkat luar biasa menjadi putri yang tinggal di istana dengan kamar yang seluas-luas yang tidak pernah dia bayangkan. Ini saya katakan, menanti waktu Tuhan tidak mudah. 19 tahun tadi Alexandra menunggu. Mungkin ada yang menonton ini menunggu 7 bulan, haleluya. Ada yang menunggu 10 tahun, puji Tuhan. Tidak apa-apa, waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu kita. Tapi berdiamlah sejenak, pandang kebesarannya. Nantikan waktu Tuhan dinyatakan dengan perkara dahsyat terjadi dalam hidupmu. Saya simpulkan firman Tuhan hari ini buat setiap kita. Saya berdoa kita semua boleh belajar berdiam sejenak. Di tengah pergumulan dan persoalan kita, berdiamlah sejenak. Yang pertama, berdiam sejenak itu artinya tenangkan hati dan pikiran. Kecilkan volume suara-suara dunia di luar sana supaya kita boleh fokus mendengar suara Tuhan. Dan yang kedua, berdiam sejenak itu artinya Tuhan mau kita memandang kebesaran Tuhan dan juga menantikan waktu Tuhan dinyatakan sambil terus berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, tutup mata kita, dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus, melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Engkau mengatakan dalam firman-Mu, lakukanlah ini. Setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Kami mau mengingat Tuhan akan karya-Mu yang ajaib,
Kematian-Mu di kayu salib telah memberikan kami hidup yang baru, mengampuni setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Angkat roti dengan tangan kananmu dan dengarlah firman Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan. Di tangan kanan kita ada roti yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah terpecah-pecah 2000 tahun lalu, menyembuhkan saudara dan saya. Bukankah roti di tangan kanan kita adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Oleh karena itu, hari ini makanlah, terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita akan ambil bagian dalam darah Kristus. Mari angkat cawan anggur dengan tangan kananmu dan dengarlah firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara, di tangan kananmu ada cawan anggur yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar darah Tuhan Yesus yang telah tertumpah 2000 tahun lalu, menebus saudara dan saya, mengampuni saudara dan saya. Bukankah cawan anggur di tangan kananmu adalah bentuk persekutuanmu dengan darah Tuhan Yesus? Oleh karena itu hari ini minumlah, terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Saudara yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, sejenak saudara boleh berdoa, tundukkan kepalamu, dan mengucap syukur secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib, tubuh dan darah-Mu terpecah dan tercurah buat setiap kami. Menyembuhkan kami, mengampuni kami, menebus kami, memberikan kami kehidupan baru sebagai ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, dan biarlah hidup kami terus mewartakan kasih Tuhan. Setiap apa yang kami lakukan dalam pekerjaan, karir, usaha, bisnis, profesi, rumah tangga, pelayanan kami, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini hamba bersama dengan jemaat, bersama dengan setiap orang yang menonton program ini berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia diberkati, penduduknya dari Sabang sampai Merauke diberkati. Pemimpin kami yang tertinggi, Presiden Joko Widodo dengan jajarannya ke bawah, TNI, Polri, para menteri dan birokrat semua diberkati. Kami berdoa bagi gubernur-gubernur, wali kota, dan bupati-bupati di seluruh Indonesia diberkati. Kami berdoa Tuhan bagi masyarakat yang terdampak ekonominya karena pandemi ini. Mereka, para pengusaha, karyawan, pegawai, maupun tenaga profesional, masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah juga diberkati, dipelihara Tuhan. Mereka yang ada di garda terdepan dalam pandemi ini, para tenaga medis Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja ministry dan pelayanan-pelayanan Tuhan. Secara khusus gereja Orang Beriman Kampus Surabaya dalam programnya, kebutuhannya, dan semua acaranya ke depan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, dan kami mau akhiri ibadah kami hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera shalom dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.